Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Man yahdillah fala mudhillalah. Wa man yudlil fala hadiyalah. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin summa qala. Babu fadli syahri Ramadan. Bermula ini bab keutamaan bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa dia mendengar Rasulullah bersabda, sesungguhnya surga dihiasi dengan meletakkan bantal-bantal pada tempatnya dan dihiasi pula dari tahun ke tahun karena masuk bulan Ramadan. Awal Ramadan berhembus angin dari bawah arash. Nama angin itu musirah. Maka dengan datangnya angin itu menggoyangkan dedaunan pohon surga dan daun-daun pintu surga. Terdengarlah suara yang selama ini tidak pernah didengar oleh orang yang biasa mendengar suara. Suara itu ahsana minhu, yang lebih baik lagi dari yang biasa mereka dengar. Tiba tampillah bidadari yang berdiri di ketinggian surga sambil menyerukan, memanggil, menyebut, bergumam, siapalah yang meminang kami dan menikahi kami karena Allah Ta'ala. Kemudian mereka pun bertanya kepada malaikat Ridwan, wahai malaikat Ridwan, malam apa ini? Malaikat Ridwan menjawab, bitalbiyati, dengan santunnya. Wahai makhluk Allah yang baik, yang elok, ya khairata hisan, yang baik, yang elok. Inilah malam pertama bulan Ramadan. Allah mengatakan, Allah berfirman, wahai Ridwan, bukalah pintu surga untuk orang yang berpuasa dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Dan Allah juga mengatakan, wahai Malik, tutuplah pintu neraka Jahim. Jangan biarkan ada orang masuk ke dalamnya dari kalangan umat Nabi Muhammad yang mengerjakan puasa. Wahai Jibril, pergilah ke bumi, ikatlah syaitan, belenggulah dia dengan belenggu. Campakkan dia ke dalam lautan yang terdalam. Sehingga mereka tidak dapat merusak umat kekasihku Muhammad SAW puasa mereka. Nah, artinya tidak bisa merusak puasa umat Nabi Muhammad SAW. Setiap malam Ramadan Allah mengatakan 3 kali. Adakah orang yang mau meminta? Kupenuhi permintaannya. Adakah orang yang mau bertobat? Kuterima tobatnya. Adakah orang yang minta ampun? Kuampuni dosanya. Kemudian ada seruan yang menyeru, man yuqridul muli'a ghairal mu'adim. Siapa yang mau meminjami orang yang senantiasa berkecukupan, tak pernah dia tiada. Orang yang wafi, orang yang senantiasa memenuhi janjinya, tak pernah zalim. Nah, ini kan bahasa kiasan. Sesungguhnya Allah setiap hari bulan Ramadan ketika berbuka, Allah memiliki 1000-1000 orang yang dilepaskan dari neraka. Kata ribu-ribu yang jadi juta tidaklah angka definitif, tapi menunjukkan banyak. Pada setiap mereka sudah memang ditetapkanlah mendapatkan siksa itu. Qadistaujabul azabah. Sungguh mereka telah wajib mendapat siksa. Maka saya bilang tadi tetap ya. Pada hari Jumat, malam Jumat, Allah melepaskan setiap saat di hari dan malam Jumat itu 1000-1000 orang yang dilepaskan dari neraka, padahal mereka sudah pantas mendapatkan siksa. Nah, itu disebutkan dalam hadis ini ya. Seterusnya, pada akhir bulan Ramadan, di akhir yaumin min Ramadan, pada akhir, apabila sampai pada akhir bulan Ramadan, Allah membebaskan sebanyak yang dibebaskan pada dari mulai awal sampai akhir itu. Jadi yang di akhir itu seakan-akan kulminasi total semua.
Apabila malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala menyuruh, maka Jibril pergi. Ya, pergi bersama atau masuk ke dalam rombongan malaikat, bersama rombongan malaikat ke Mikab Ka'bah, itu rombongan. Masing-masing mereka, malaikat Jibril membawa bendera hijau. Kemudian malaikat Jibril pun meletakkan bendera itu di atas Ka'bah. Jibril itu memiliki 600 sayap, yang 2 di antaranya tidak dia bentangkan kecuali pada malam Lailatul Qadar. Dia membentangkan keduanya pada malam itu sampailah meluas sampai ke timur barat. Jibril pun mengutus malaikat kepada umat ini memberikan salam, mengucapkan salam kepada setiap orang yang berdiri, yang duduk, yang sholat, yang mengingat Allah Ta'ala. Itu malaikat yang diutus oleh malaikat Jibril, disuruhlah kalau cara kita. Kemudian menyalami mereka, mengaminkan doa mereka sampai terbit fajar. Itu pada malam itu ya, malam Lailatul Qadar itu. Apabila terbit fajar, malaikat Jibril pun menyerulah, wahai seluruh malaikat yang diutus pada pagi hari. Mereka pun menjawab, ya Jibril, apalah tindakan Allah terhadap keperluan umat beriman dari kalangan Nabi Muhammad SAW? Oh, jawab Jibril, Allah Ta'ala melihat, memperhatikan mereka, memaafkan mereka, mengampunkan dosa mereka. Mengampuni dosa mereka kecuali ada 4 orang. Siapa yang 4 itu? 1 orang yang senantiasa minum khamar, durhaka kepada orang tua, yang memutuskan tali kasih sayang, dan musyahin. Ditanya lagi, apa musyahin? Musyahin adalah musarim. Itulah orang yang tidak mau mencakapi saudaranya yang lain lebih dari 3 hari. Jadi dapat diartikan musarim ini orang yang berseteru. Malam Idul Fitri pula dinamakan malam itu malam Jaizah. Itu malam Idul Fitri itu disebut malam Jaizah. Ya, ini harap dipahamkan. Ibarat kata kalau kita itu malam penghargaan. Apabila sampai pada pagi hari raya Idul Fitri itu, Allah Ta'ala mengutus malaikat di setiap negeri. Mereka pun turun ke sana. Mereka berada di mulut-mulut gang, memanggil orang dengan suara yang dengar seluruh makhluk kecuali manusia dan jin saja. Mereka mengatakan, wahai umat Muhammad, keluarlah kalian menjumpai Tuhan kalian yang mulia. Allah Ta'ala memberikan kalian jazilah, anugerah yang cukup banyak, mengampunkan dosa kalian yang besar. Apabila mereka sampai ke musola, Allah Ta'ala mengatakan kepada malaikat, musola itu tempat mengerjakan sholat, masjid termasuklah, wahai malaikatku, apalah balasan orang yang bekerja apabila dia berbuat kebaikan? Ya balasan dia, kata malaikat, wahai Tuhan kami, ya engkau penuhilah upah dia, gaji dia, anugerah untuk dia, pahala untuk dia, kata Allah Ta'ala. Aku menyaksikan kepada kalian, wahai malaikatku, sungguh telah kuberikan pahala puasa mereka bulan Ramadan, kuberikan pahala puasa mereka, menegakkan mereka puasa mereka, dan mereka menegakkan tanggung jawab di bulan Ramadan itu akan keridhaan dan ampunanku. Jadi balasanku terhadap puasa dan tanggung jawab mereka dalam bulan Ramadan, kuberikan ridhoku, relaku, dan ampunanku untuk mereka. Qiyam saya artinya tanggung jawab, maksudnya berdiri. Jadi tidak mesti sholat malam saja, tidak mesti sholat fardu saja, mana-mana itu ya. Allah mengatakan, wahai hambaku, mintalah kepadaku. Demi kemuliaan dan keagunganku, tidaklah kalian meminta pada hari ini apapun untuk kebaikan agama kalian, untuk kebagusan hidup dunia kalian, kecuali akan kuberikan, akan kupenuhi. Seterusnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan, Rasulullah bersabda, pada bulan Ramadan umatku diberikan 5 perkara yang tidak diberikan kepada umat sebelum umatku. 1. Aroma mulut orang berpuasa lebih baik di sisi Allah dari aroma minyak wangi kasturi. Yang kedua, malaikat minta ampun kepada mereka atau dosa-dosa mereka sampailah mereka berbuka. Yang ketiga, syaitan diikat. Yang keempat, sehingga syaitan tidak bisa pergi ke tempat yang biasa mereka pergi di luar bulan Ramadan. Yang keempat, Allah Ta'ala hiasi surga pada hari itu. Sampai Allah bilang kepada surga, hamba-hambaku yang solih, hampirlah cukup belanja mereka untuk sampai kepadamu, wahai surga. Hampirlah
cukup sudah cobaan, kesulitan, hal-hal yang menyakitkan mereka, mereka penuhi untuk mereka masuk ke dalammu ilaiki wahai surga. Dan Allah mengampunkan mereka pada akhir malam. Dikatakan, ya Rasulullah, apakah itu untuk malam Lailatul Qadar saja? Tidak. Tetapi siapapun yang melakukan kebaikan, Allah akan sempurnakan, akan penuhi, akan genapi upahnya apabila selesai dia berbuat. Kemudian dari Abu Hurairah dia mengatakan, Rasulullah menyampaikan kabar gembira kepada para sahabat. Kata Rasulullah, datang sudah bulan Ramadan, bulan berkat, Allah Ta'ala fardukan kalian berpuasa. Dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka jahim, diikatlah syaitan pada malam itu yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dari A'mash an Khaisumah dia mengatakan, mereka mengatakan, dari Ramadan ke Ramadan, dari haji ke haji, dari Jumat ke Jumat, dari satu solat ke satu solat adalah penghapus dosa antara keduanya selama dijauhi dosa besar. Nanti ada tambahan dari penjelasan kecuali dosa besar dan dosa-dosa yang terkait dengan hak-hak manusia. Ya, disebutkan dari Khalifah Umar, apabila masuk bulan Ramadan, Khalifah Umar selalu mengucapkan ini, marhaban bimutahhirina, selamat datang bulan pensuci kami. Padahal ini tidak disuruh Rasulullah ini. Ramadan, bulan yang terbaik, siangnya puasa, malamnya sholat. Memberi nafkah pada bulan itu seperti memberi nafkah, memberi keperluan, mendonasikan harta untuk berperang di jalan Allah Ta'ala. Ini tindakan Khalifah Umar. Seterusnya Abu Hurairah meriwayatkan dari Nabi mengatakan, Man shoma, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan dan memenuhi tanggung jawab atau kewajiban dalam bulan itu dengan dasar iman dan tulus karena Allah, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda, Allah mengatakan, setiap perbuatan baik yang dilakukan manusia digandakan 10-700 ganda kecuali puasa. Itu milik aku yang membalasnya. Sebab apa? Ini untuk dapat balasan hebat itu nih dia. Dia tinggalkan kemauannya, makanannya, minumannya karena aku. Karena aku nih, maksudnya karena Allah ya. Puasa itu adalah pelindung, penjaga. Orang puasa mendapati 2 kesenangan, kegembiraan. Senang gembira ketika berbuka, senang gembira pada hari kiamat. Seterusnya, kata Salman Al-Farisi dia mengatakan, Rasulullah memberikan ceramah kepada kami pada akhir bulan Sya'ban. Kata Rasulullah, hai manusia, datanglah sudah bulan agung dan bulan yang penuh berkat. Pada bulan itu ada Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Bulan yang Allah wajibkan berpuasa. Allah jadikan sholat malam itu sebagai ibadah sunat. Secara khusus kita kenal sekarang ini tarawih. Di atas tadi saya sebut tanggung jawab. Tapi di sini maksudnya adalah tarawih. Siapa yang mengerjakan satu macam kebaikan pada bulan Ramadan itu, seakan-akan dia mengerjakan satu kewajiban. Jadi, yang mengerjakan kebaikan, karena ini disebut wajib, tentu sunat. Siapa mengerjakan kebaikan sunat, satu macam kebaikan sunat di bulan Ramadan, seakan-akan dia orang yang menunaikan kewajiban di luar Ramadan. Siapa yang mengerjakan satu kewajiban di bulan Ramadan, seakan-akan dia menunaikan 70 kewajiban di luar Ramadan. Itulah bulan sabar. Sabar itu pahalanya surga. Itulah bulan kasih sayang. Bulan yang ditambahkan padanya rezeki orang beriman. Siapa memberi bukaan untuk orang berpuasa, maka untuk dia pahala seakan-akan membebaskan suatu orang budak dan Allah ampunkan dosanya. Lantas sahabat bertanya, ya Rasulullah, tidak setiap kami memiliki sesuatu yang bisa diberikan untuk orang berbuka puasa. Macam mana itu? Kata Rasulullah, Allah memberikan pahala ini bagi orang yang bagi orang yang memberi perbukaan orang yang berpuasa. Susu yang untuk diencerkan campur air itu mazkotulabanin, mazkotulabanin itu artinya susu yang sudah agak diencerkan sedikit campur air. Jadi maksud Rasulullah, Allah memberikan pahala ini kepada orang yang memberi perbukaan kepada orang yang berbuka puasa. Misalnya kata susu kah, kurma kah, atau setengah air.
Siapa yang mengenyangkan orang yang berbuka puasa untuk diampunan dosa? Siapa yang memberi minum untuk orang yang berpuasa? Ya, Allah akan memberinya minum dari telaga Kausarku. Tidak haus lagi setelah minum itu sampai dia masuk ke dalam surga. Sehingga kalau di surga nanti dia minum pun bukan karena haus tapi karena bersenang-senang. Untuk dia adalah puasanya. Untuk dia adalah pahala seperti pahala orang yang berpuasa itu. Tanpa dikurangi sedikit pun pahala dari orang yang berpuasa itu. Itulah bulan permulaannya kasih sayang, pertengahannya ampunan Allah, akhirnya adalah kelepasan dari neraka. Siapa tuan, siapa bos, siapa pimpinan yang pada bulan itu meringankan pekerjaan karyawannya, budaknya, pekerjanya, maka Allah berikan tuan tadi, pimpinan tadi, kebebasan, pahala seakan-akan a'taqahullahu minan nar. Allah akan membebaskannya dari neraka. Itulah anugerah yang Allah berikan. Jadi siapa saja pimpinan, bos, ketua, apalagi namanya, orang atasan yang meringankan kerja orang bawahannya pada bulan Ramadan itu, Allah akan bebaskan si bos itu daripada neraka. Wah, begitu hebat bulan Ramadan ini ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, tidaklah seorang yang berpuasa pada bulan Ramadan dalam keadaan diam dan tenang, mengingat Allah Ta'ala, menghalalkan yang dihalalkan Allah, mengharamkan yang diharamkan Allah. Tidaklah dia melakukan perbuatan dosa. Jadi tidak melakukan fahisyah. Fahisyah itu dosa. Meskipun nanti secara khusus maksudnya adalah zina. Kecuali dia keluar dari Ramadan seperti dia keluar dari rahim ibunya. Diampunkan untuk dia seluruh dosanya. Dibangun wa yubna likulli dan seterusnya. Dibangun untuk setiap tasbih dan tahlil yang diucapkan di bulan Ramadan itu sebuah rumah di surga. Setiap kali tasbih, setiap kali tahlil, sebuah rumah di dalam surga yang terbuat dari permata zabarjud hijau. Di dalam permata zabarjud itu ada pula permata yakut merah. Di dalam permata yakut merah ada kemah yang terbuat dari permata. Yang di dalam permata itu pula ada para istri yang mereka itu adalah bidadari surga. Ya. Bidadari itu memakai 2 gelang emas yang ditaburi permata yakut merah yang menyinari bumi. Wah, itu anugerah dari Abdullah bin Mas'ud. Dengan sanad ini juga dari Abdullah bin Mas'ud menyebutkan dari Nabi, sesungguhnya kata Nabi, kata Nabi, dekat sudah sampainya bulan Ramadan ini. Kalau manusia tahu anugerah Allah dalam bulan Ramadan, pastilah umatku meminta agar setahun itu semuanya Ramadan. Tak ada lagi bulan lain-lain, Ramadan semua. Seorang sahabat dari Bani Khuza'ah mengatakan, hadisna ya Rasulullah bimasi, tolonglah sampaikan kepada kami ya Rasulullah. Apalah yang menjadi isi Ramadan itu sehingga demikian padu padat dia. Kata Rasulullah, sesungguhnya surga dihiasi karena masuk bulan Ramadan, begitulah dari tahun ke tahun. Awal Ramadan angin bertiup dari bawah arash, maka bergoyanglah dedaunan pohon surga. Bidadari pun melihat hal itu, mereka pun berujar, ya Tuhan, jadikanlah untuk kami di bulan ini ada hamba-Mu yang menjadi suami kami, yang menjadi permata hati kami. Ya, mereka menjadi permata hati kami pula menjadi permata hati mereka. Tidaklah setiap orang yang berpuasa Ramadan kecuali Allah anugerahkan nanti dia akan menikahi 2 orang bidadari yang mereka berada di dalam kemah yang terbuat dari permata yang berlubang. Itu ya. Terbuat dari permata yang berlubang. Begitulah keindahan pada masa Rasulullah itu yang digambarkan kepada para sahabat sesuai yang telah Allah sebutkan bidadari itu di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman surat 35 ayat 72, bidadari-bidadari yang berada di dalam kemah. Maksurat selalu diartikan yang dipingit. Arti dipingit itu di dalam, saya tak keluar-keluar dia begitu ya. Mereka mengenakan 70 jenis pakaian yang tidak sama
warnanya. Diberikanlah 70 macam aroma atau 70 macam parfum minyak wangi. Setiap perempuan surga itu berada di atas kasur yang terbuat dari permata yakut merah yang ditaburi permata lagi. Setiap kasur ada pula 70 spraynya. Spray kalau cara Medan ya, spraynya. Di bagian dalamnya terbuat dari sutra. Setiap perempuan atau setiap istri, setiap bidadari itu ada pula 70 pelayannya. Inilah balasan Allah bagi setiap orang yang berpuasa untuk satu hari. Hadza likulli yawmin shoma min Ramadan siwa ma'amila min hasanat. Belum masuk kebaikan-kebaikan yang lain. Ini hanya untuk puasanya saja setiap hari. Ya. Seterusnya dari Nabi kata Rasulullah, Rajab adalah bulan umatku. Kelebihannya berbanding seluruh bulan seperti kelebihan umatku atau seluruh umat. Sya'ban adalah bulanku. Kelebihannya berbanding bulan lain seperti kelebihan keutamaan diriku berbanding seluruh para nabi. Ramadan adalah bulan Allah. Kelebihannya dibanding bulan-bulan lain seperti tentu saja keutamaan Allah, kelebihan Allah dari seluruh makhluk. Ya. Seterusnya dari Hasan dia mengatakan, sekali waktu Nabi menjumpai sahabat, nampak mereka sedang yatalahawna. Sahabat, ya boleh dikata adu mulut lah. Satu bilang begini, satu bilang begitu. Kata Nabi, jitu ana. Aku datang ingin mengabarkan kepada kalian satu malam. Namanya malam Lailatul Qadar. Cuma gini, jangan pula kalian nanti hanya berpatokan pada malam itu yang aku takut. Hanya aku takut kalian nanti berpegang pada malam itu saja. Ya, muasa an yakuna khairan. Baik itu, ya. Asa an yakuna khairan. Mudah-mudahan kabar yang aku sampaikan kepada kalian ini baik. Ingat, carikanlah malam Lailatul Qadar itu pada 10 akhir Ramadan. Malam 21, malam 23, malam 25, malam 27. Malam akhir. Wa fi akhir ya tidak apa. Berarti malam 29. Tanda-tandanya malam itu cerah, lapang luas, tidak arti lapang. Perasaan kita menjadi enak, tenang begitu. Baljah itu artinya cerah. Samhah, jiwa kita terasa lapang, tenang, tidak panas, tidak dingin. Sampai matahari terbit, pada pagi harinya itu tidak ada cahaya matahari yang begitu terang, tidak, biasa saja. Jadi tidak cahaya matahari waktu itu begitu terik paginya. Siapa yang mengerjakan Ramadan itu, mengerjakan apa kebaikan dalam Ramadan dengan penuh keimanan dan ikhlas, Allah ampunkan dosa yang telah lalu. Qamaha, menegakkan Ramadan. Bukan, siapa yang qamaha di sini Lailatul Qadar. Ya, siapa yang menegakkan malam Lailatul Qadar. Tentulah tak ada puasa pada malam Lailatul Qadar. Kalau maksud qoma itu adalah malam. Makanya saya kalau tidak ada pengertian khusus, saya artikan bertanggung jawab, berbuat baik. Jadi siang malam, sunat maupun fardu. Nah, kata Syaikhul Samarkandi, Rasulullah mensyaratkan dalam kaitan dengan anugerah itu, ada dalam kaitan dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita di bulan Ramadan itu, terkait kita mengerjakan kebaikan malam dan siang itu adalah iman dan ihtisab. Iman kepada Allah dan ikhlas. Iman itu artinya membenarkan janji pahala dari Allah. Ihtisab itu artinya dia melakukan itu muqabilan ala Allah. Artinya memang ikhlas karena Allah. Khusyuk, rendah hati karena Allah. Apabila orang ingin mendapatkan pahala, anugerah yang telah disebutkan Nabi itu, maka pantaslah dia mengenal pasti kemuliaan bulan Ramadan. Menjaga lidahnya dari dusta bohong, tipu, ghibah, gosip, dan fudul. Menjaga lidahnya dari berkata yang nggak perlu. Mubazir, cakap mubazir, nggak perlu dicakapkan. Jaga anggota tubuhnya dari kesalahan dan dosa. Jaga hatinya dari iri dengki dan memusuhi orang-orang Islam. Apabila dia lakukan itu, pantaslah dia takut.
Jadi dia jaga hati dia dari hasad. Hasad itu iri, dengki kalau bahasa Medannya ange. Dan dari memusuhi orang-orang Islam. Apabila dia lakukan itu, pantaslah dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima yang dia lakukan. Atau boleh jadi Allah tidak menerima. Karena itu berharap penuhlah Allah menerimanya. Ya, disebutkan dari sebagian orang-orang bijak, dia mengatakan, wahai Tuhanku, qad daminta lisul musibat fitnal ajra. Engkau telah menjamin memberikan pahala besar bagi orang yang mendapat musibah di dunia. Dan engkau memberikan dia pahala nanti di akhirat. Di dunia dia dapat musibah, engkau berikan pula pahala. Di akhirat engkau berikan pahala. Tuhanku, in radatta alaina hadha as-sawma fala tahrimna adral musibah ya ma'rufan bil ma'ruf. Pandai, pembukaannya pandai. Ya Allah, engkau jamin bagi orang yang mengalami musibah di dunia, engkau kasih dia pahala. Di akhirat pun begitu. Karena itu Tuhanku, jika engkau tolaklah puasa aku, maka janganlah engkau halangi aku pahala orang yang mendapat musibah. Gitu. Ya Allah, ma'rufan bil ma'ruf. Tuhan yang mengenal kebaikan, artinya Tuhan yang maha pemurah. Begitulah cara merayu Allah Ta'ala. Orang dapat musibah, pahalanya engkau berikan di dunia dan akhirat Allah. Andai kata kau tolak puasaku, dan ini kan musibah, kasihlah aku pahala orang musibah. Begitu artinya merayu Allah Ta'ala. Diriwayatkan dari Abu Dzar, dia mengatakan, kami puasa bersama Rasulullah. Pada malam ke-23 beliau sholat bersama kami sampai lewat sepertiga malam. Malam 24 Rasulullah tak keluar, tak bersama-sama kami. Tapi malam ke-25 keluar lagi Rasulullah bersama kami, sholat kami sampailah lewat setengah malam. Kami pun bergumam di antara kami. Ternyata tambahan sholat kita pada malam hari ini lewat ya. Kemarin sepertiga malam, ini dah setengah malam. Lantas kata Rasulullah, orang yang keluar pada malam ini, tentu untuk kita samalah ya, ibadah malam, dia mengerjakan bersama imam, sampailah selesai, Allah tuliskan pahala untuk dia seakan-akan mengerjakan sholat sunat sepenuh malam. Pada malam ke-26 tak ada lagi Rasulullah sholat bersama kami. Malam ke-27 Rasulullah pun keluar dan mengumpulkan seluruh keluarganya, sholat bersama kami. Sampai-sampai kami takut kelewatan falah. Falah artinya kemenangan, bukan falah. Falah petani, ini falah. Kalau falah itu petani, ini falah kemenangan. Sampai kami takut, kami tak dapat kemenangan. Apa kemenangan itu? Kami tanyalah kepada Abu Dzar. Itulah sahur. Jadi sahur itu sebagai satu kemenangan. Artinya jangan selalu saja kita mengerjakan ibadah lupa sahur. Itu kemenangan kita dari lalai. Kira-kira begitu ya. Lalai untuk sahur. Dari Aisyah, mengatakan Rasulullah Muhammad SAW fi awal jawfil laili fi Ramadan. Ya. Kata Aisyah pula, ini dari Bunda Mukmin pula, Rasulullah keluar pada jauh malam pertama bulan Ramadan, salat di masjid bersama orang-orang ramai. Fasbahan nas yatahaddatsuna bidzalika. Sahabat pun ramailah membincangkan hal itu. Orang pun bertambah ramai pada malam kedua. Rasulullah pun bersama mereka salat. Malam ketiga makin ramai orang. Masjid penuh sesak, tak cukup. Rasulullah tak keluar untuk mengerjakan salat. Subuh ketiga Ramadan, Rasulullah menyampaikan kabar kepada sahabat. Apa kata Rasulullah? Innahu lam yakhaf alayya sa'nukumul lailata. Bukan lam yakhaf. Innahu lam yakhfa alayya sya'nukumul lailata. Apa yang terjadi tadi malam tak tersembunyi kabar beritanya kepadaku. Itu yang kalian alami, aku tahu. Kalian menunggu-nunggu kan malam ketiga ini, malam ketiga tadi. Aku tak keluar karena aku takut. Seandainya sholat malam itu diwajibkan kepada kalian, kalian lemah tak bisa mengerjakannya. Jadi belakangan oleh para ulama dikasih nama sholat tarawih. Mulanya itu disebut sholat malam. Kata Ummul Mukminin Aisyah, Nabi menumbuhkan, memotivasi kita, menumbuhkan rasa gemar kita, memotivasi kita pada atau dalam kaitan menegakkan amaliah Ramadan tanpa mewajibkannya.
Nah, ya. Kemudian Rasulullah pun meninggal, keadaan pun tetap demikian begitulah. Tentu maksudnya secara khusus ini adalah sholat malam itu yang di belakangan disebut adalah tarawih. Begitu juga pada masa Khalifah Abu Bakar dan pada permulaan masa Khalifah Umar. Akhirnya Khalifah Umar mengumpulkan para sahabat mengerjakan tarawih itu menjadi satu jamaah yang dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab. Jadi Khalifah Umar menunjuk Ubay bin Ka'ab. Nah, pimpinnya dalam sholat berjamaah tarawih. Begitu ya. Seterusnya dari Khalifah Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan, sesungguhnya tindakan Khalifah Umar bin Khattab terhadap tarawih ini berdasarkan hadis yang dia dengar dari aku. Ya apa itu, wahai Amirul Mukminin? Kata masyarakat kepada Khalifah Ali. Kata Khalifah Ali, aku pernah mendengar Rasulullah mengatakan, Inna lillahi ta'ala hula arasyi mawdi'an. Nah, di sekitar arasy itu ada satu tempat milik Allah Ta'ala yang disebut Hadiratul Qudsi. Satu tempat suci yang terbuat dari cahaya. Kalau hazirah saja artinya banyak, di antaranya gudang. Di antaranya adalah apa? Galangan kapal. Jadi kita artikan satu tempat yang suci yang terbuat dari cahaya. Di dalam tempat itu ada malaikat yang tiada mengetahui berapa jumlah mereka kecuali Allah Ta'ala. Mereka mengabdi kepada Allah Ta'ala. La yafturun sa'atan. Sekejap pun mereka tak pernah berhenti. Apabila sampai malam bulan Ramadan, mereka minta izin kepada Allah Ta'ala agar mereka pergi ke bumi, mengerjakan sholat bersama manusia. Maka mereka pun setiap malam pergi ke bumi. Setiap siapapun orang Islam yang sedang siapapun orang Islam yang disentuh mereka, atau mereka menyentuh malaikat itu, ini kan persoalan spiritual ya, maka dia akan mengalami kebahagiaan yang tidak akan pernah duka selama-lamanya setelah itu. Itu aku dengar dari Rasulullah dan Khalifah Umar mendengar dari aku, kata Khalifah Ali. Maka kata Khalifah Umar ketika itu, nah aku bihada, kita lebih pantas mendapatkan ini. Maka itulah dikumpulkan Khalifah Umar, kita umat Islam itu untuk mengerjakan tarawih dan dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab berdasarkan penunjukan Khalifah Umar bin Khattab. Begitu ya. Diriwayatkan daripada Khalifah Ali bahwasanya dia keluar pada malam pertama bulan Ramadan. Dia mendengar bacaan di masjid. Dia melihat lampu-lampu dinyalakan di banyak masjid. Dia dengar juga bacaan Quran di banyak masjid. Apa komentar Khalifah Ali? Allah menerangi kuburan Khalifah Umar sebagaimana Allah menerangi masjid-masjid kita dengan Al-Quran. Diriwayatkan dari Khalifah Utsman bin Affan begitu juga. Jadi mereka menghargai jasa Khalifah Umar bin Khattab. Berikutnya akan kita baca kelebihan 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Hari ini sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.